Halo, apa kabar Sobat Angker atau anak kereta? Sudah pada tahu belum perjalanan kereta listrik khususnya di Jabodetabek mulai hari ini ditambah perjalanannya dan menjadi lebih pagi loh. Nah, sebelum lanjut, saya doakan untuk Sobat Angker, semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, rezeki melimpah dan sukses selalu ya. Amin. Kita tahu bersama KAI Komuter terus mempersiapkan berbagai langkah untuk pemberlakuan grafik perjalanan kereta api atau GAPK tahun 2025. Pemberlakuan GAPK 2025 dijadwalkan efektif hari ini Sabtu 1 Februari tahun 2025. GAPK ini sebagai acuan utama dalam pengaturan perjalanan kereta api dirancang untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan kenyamanan bagi para pengguna jasa kereta api. Sebelumnya, beberapa hari lalu, Direktur Utama KAI Komuter, Asdo Artifrianto, menyampaikan bahwa dalam GAPK tahun 2025, jumlah perjalanan komuter lain akan ditambahkan, khususnya di lintas-lintas yang memiliki volume pengguna cukup tinggi. Di wilayah Jabodetabek mulai hari ini, tepatnya hari Sabtu 1 Februari tahun 2025, perjalanan komuter lain total akan ditambah 15 perjalanan dari yang sebelumnya sebanyak 1048 perjalanan menjadi 1063 perjalanan. Pada pelayanan komuter lain Bogor sendiri akan melayani 392 perjalanan yang sebelumnya sebanyak 379 perjalanan. Sedangkan untuk perjalanan komuter lain Cikarang akan ditambah 21 perjalanan yang sebelumnya 260 perjalanan. Untuk perjalanan komuter lain Rangkas Bitung juga akan ditambah menjadi 204 perjalanan yang sebelumnya sebanyak 199 perjalanan. Langkah ini dilakukan KAI Komuter untuk mengoptimalisasi layanan dan mengurangi kepadatan pengguna, terutama pada jam-jam sibuk. Di samping juga untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna terhadap layanan komuter lain. KAI Komuter juga menambahkan optimalisasi kecepatan perjalanan komuter lain juga ditambah, seperti lintas Nambo Depok akan dilakukan percepatan komuter lain pada lintas tersebut yang sebelumnya 70 km per jam pada GAPK 2025 ini meningkat menjadi 80 km per jam. Peningkatan kecepatan perjalanan tersebut berbanding lurus dengan waktu tempuh rata-rata perjalanan komuter lain. Terdapat penurunan waktu tempuh rata-rata perjalanan pada lintas Bogor hingga Jakarta Kota dari 89 menit menjadi 85 menit. Untuk lintas Rangkas Bitung hingga Tanah Abang juga mengalami penurunan waktu tempuh perjalanan dari 107 menit menjadi 98 menit. Untuk mendukung perubahan ini, KAI Komuter terus melakukan peningkatan berbagai fasilitas layanan di seluruh wilayah. Dengan diberlakukannya GAPK tahun 2025 ini, berpengaruh terhadap penyesuaian jadwal KRL komuter lain Jabodetabek. Jadi anak angker jangan lupa ya untuk cek kembali jadwal perjalanan KRL. Nah, Sobat Angker, kita tahu bersama ya, penambahan perjalanan pada GAPK tahun 2025 ini salah satunya adalah hadirnya kedatangan kereta baru ya dari CCRC Qingdao Shifang sebanyak 1 trainset atau 12 rangkaian kereta pada Jumat 31 Januari tahun 2025 atau kemarin ya. Menurut VP Corporate Secretary KAI Komuter Johnny Martinus mengatakan bahwa kedatangan kereta baru ini memang menjadi
sesuatu yang telah diusahakan agar time delivery sesuai rencana, tepat waktu, sehingga membantu pelayanan terhadap mobilisasi pengguna komuter lain yang lebih optimal. Menurut Johnny, kedatangan kereta pertama satu trainset sebanyak 12 rangkaian kereta telah melewati pengujian di pabrik pembuatan kereta itu sendiri. Setelahnya, baru pengiriman dilaksanakan. Hingga kini, KAI Komuter terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, dan sejauh ini semua terpantau berjalan sesuai timeline yang telah direncanakan. Sesuai aturan, nantinya kereta yang datang pun akan menempuh uji dinamis guna memastikan segala sesuatunya berfungsi dengan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar tata cara pengujian dan sertifikasi kelaikan kereta api kecepatan normal dengan penggerak sendiri, maka dari itu seluruh sarana KRL yang beroperasi harus melalui uji sertifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Aturan ini dijalankan untuk memastikan kondisi kereta sepenuhnya sesuai dengan standar. Kedatangan kereta ini diyakini akan membantu KAI Komuter menjawab kebutuhan pengguna transportasi dan akan berdampak pada meningkatnya kapasitas angkut masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa kebutuhan adanya kereta baru memang menjadi hal yang mendesak, terlebih melihat faktor semakin meningkatnya volume penumpang. Seperti dalam catatan KAI Komuter, pada tahun 2024 lalu, jumlah komuter lain sudah mencapai 1,2 juta lebih masyarakat yang menggunakan KRL, melampaui pencapaian pada tahun 2023 yang mencatat 985.000 pengguna. Menurut Johnny, inilah yang juga membuat KAI Komuter terus bekerja keras agar keberadaan dan uji dinamis kereta baru dapat berlangsung tanpa hambatan. Terlebih, keberadaan komuter lain selama ini terbukti telah menjadi kebutuhan penting bagi warga dari berbagai profesi di kawasan Jabodetabek. Johnny memastikan pengguna komuter lain bisa terlayani dengan baik. Itu adalah prioritas sebab komuter lain bukan hanya menjembatani mobilitas warga, tetapi juga geliat ekonomi masyarakat. Apalagi komuter lain menjadi salah satu moda transportasi yang paling terjangkau oleh semua kalangan. Johnny berharap kehadiran KRL baru-baru ini bisa menjadi kabar baik bagi pengguna komuter lain. Johnny juga mengatakan bahwa menyampaikan terima kasihnya kepada pengguna komuter lain yang telah setia menggunakan KRL sebagai angkutan perkotaan yang ramah lingkungan dan bebas kemacetan. Nah, bagi sobat Anchor yang ingin mengetahui detail bagaimana perjalanan kereta yang baru khususnya di Jabodetabek, jangan lupa untuk cek ya langsung jadwal KRL terbaru Jabodetabek. Sobat Anchor juga bisa mengunduh atau bisa melihat langsung di situsnya ya, yaitu di komuterline.id ya. Nanti bisa scroll ke bawah sampai bagian jadwal KRL. Pilih stasiun keberangkatan, pilih perjalanan lalu klik lihat. Nah, di situ halaman akan menampilkan jadwal KRL terbaru. Demikian Sobat Anchor, informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi pedoman bagi Sobat Anchor yang akan melakukan perjalanan menggunakan KRL Jabodetabek, baik yang dari Bogor, Cikarang, Bekasi, Nambo, dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.